warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita mau nyetel kabel input untuk menghilangkan atau menghindari induksi daripada trafo kota ini. Trafo kota itu terkenal induksinya besar, maka dari itu kita harus nyetel kabel input ini di tempatnya yang pas. Jadi bisa juga melintang lewat atasnya, bisa lewat sampingnya, bisa lewat sampingnya trafo, bisa lewat sampingnya pendingin. Nah, kayak gitu. Tadi ada yang bertugas mendengarkan, ada yang bertugas menyetel. Bisa juga dilintangkan seperti itu. Ini volumenya harus pol ya, volumenya harus pol. Ini volumenya pol, ini pol. Ini pol. Ini induksi ya namanya. Trafo kotak memang induksi. Trafo kota ini trafo lama ya, jadi dia itu memang sebetulnya harus dipasang di samping. Kalau dipasang di tengah itu agak repot untuk mencari titik jernihnya ya. Diantar ya? Kau nek wis ra ketemu, engko dicendhakke wae Mas, dikoyokke sing kae sing wis dadi. Ah, kuwi langsung dipotong ngono lho. Tuh tengah mending. Yo mending tapi rada muni tapi awang. Ngene lho Mas, maksudnya iki dipotong. Tapi engko kira-kira iso dilewatke tengah, kira-kira iso dilewatke pinggir, tapi iki ora kakean, dadi dilongi sakmono. Oke Mas. Coba ya. Oke, sambil nyoba kita sambil berbagi pengalaman tentang rakit power ya. Rakit power itu sebetulnya mudah. Sebetulnya rakit power itu gampang. Tinggal masang final, masang driver, masang elko, regulator, termasuk dioda, itu dioda termasuk regulator. Asal min plusnya nggak kebalik, power itu akan bunyi. Tapi yang sulit itu adalah setting. Jadi setting jernih atau tidaknya. Banyak sekali rakiter pemula yang belum paham tentang induksi trafo. Trafo ini kalau trafo kota itu induksinya besar sekali. Kita memang sengaja kita trafonya kita pasang malang, nanti kita pasang mujur seperti itu. Tapi tetap aja kita putar ke sana, putar ke sini, ya tetap aja agak susah. Sebetulnya kalau trafo kota kayak gini, penempatannya kalau bisa jangan di tengah, jadi penempatannya di samping. Jadi pendingin yang ini ditaruh di sini, ini trafonya ditaruh di pinggir, elko-nya ditaruh di pinggir. Jadi ada pemisah antara driver ya bagian driver, trafo ya bagian trafo, sama regulator jadi satu. Cuman kalau model seperti itu biasanya berat sebelah. Jadi yang sebelah sini berat, yang sebelah sana enteng. Dan tidak standar power build up. Sebenarnya tidak standar power build up enggak masalah wong. Ini juga power rakitan sendiri. Kalau kita lihat power
build up yang menggunakan trafo kotak. Itu nggak ada kok, jarang yang dipasang di tengah kayak gini. Saya pernah servis CA800 buatan Amerika. Dia masih menggunakan trafo kotak. Tapi penempatannya dia nggak di tengah seperti ini. Penempatannya dia di samping. CA800 ori Amerika. Dia masih menggunakan trafo kotak, saya ulangi lagi, dia posisinya di pinggir. Jadi finalnya ada di sebelah sana. Ya ini ceritanya kene di sawang pantes kita pasang trafonya ini di kotak, tapi kita sulit untuk mencari titik jernihnya. Jadi ada suara tapi kalau volume pol biasanya bunyi gitu. Kalau HP-nya kita pause. Biasanya kalau rakiter yang nggak jeli ya kayak gitu udah selesai gitu. Tapi kalau rakiter yang jeli biasanya kalau kayak gitu belum diloloskan gitu. Jadi masih di oprek lagi. Rakitnya ini paling sekitar 2 hari 3 hari, tapi nyetelnya ini bisa 3 hari juga sama. Jadi nyetelnya ini agak lama memang. Oke, coba kita sambil ini ya, sambil lihat dari jarak dekat ya. Walaupun ini drivernya ini non BTL, jadi non BTL itu jelas sinyal inputnya lebih kecil ya dibanding BTL ya. Itu tetap kena radiasi dari trafo kotak ini. Saya pernah bikin power kayak gini, kabelnya melintang, ngilang sana, ngilang sini. Ini kabel headnya ini, kabel inputnya ini. Pernah juga kabel headnya ini, kabel inputnya ini lewat tengah sini. Pernah juga lewat standar kanan kiri. Jadi kalau bisa bikin power itu kabel ininya jangan dimatikan dulu, jadi bisa kita setel dulu. Terus trafonya kalau trafo kotak kayak gini taruhnya di pinggir kalau bisa. Tapi kalau masih tetap pengen di tengah ya akan lebih sulit lagi settingnya. Sebenarnya lebih mantap lagi bikinnya trafo thyroid atau trafo donat. Kalau trafo donat itu zero induksi ya, tak ada induksi sama sekali. Jadi sama seperti SMPS, jadi induksinya sangat sedikit sekali. Seperti itu ceritanya dulu. Nah ini kabelnya kita pendekin ceritanya supaya lebih pendek lagi. Ini semua udah kita pasangin groundnya ya. Jadi speaker nih groundnya langsung ke CT. Kita coba ini dicabut. Kita coba pasang lagi sama. Drivernya ini ground langsung ke sini ke elko. Terus inputnya ini kita ground sendiri. Terus pendinginnya juga handsinknya kita ground. Terus ini kabel ini buat kasih bodinya potensio, kita kasih di groundnya sini juga. Pokoknya ini semua udah kita safety kan ground, tapi ya namanya ininya induksi, mau gimana lagi, tetap kita pindah ke sana, karena induksinya trafo ini beda-beda, ada yang ke depan ke belakang, ada yang ke samping, ada yang nyerong ke depan atau nyerong ke belakang, macam-macam. Jadi antara power satu dan yang power yang lain itu beda-beda. Seperti itu. Jadi kalau bikin power sebaiknya menggunakan trik yang sudah kita infokan tadi. Jadi kita setel dulu, setelah ini nyala, oke. Kita setel dulu kabel inputnya ini supaya kita bisa
pasang di tengah trafo, di samping trafo, di antara trafo dan pendingin seperti itu supaya kita bisa mendapatkan beningnya suara sebening salju, sebening air, sebening salju, sedingin salju. Itu dulu sobat YouTube.